Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang topik lembar kerja E yang telah dibahas oleh kelompok lain, yaitu dari kelompok 5 dalam hal aspek pemahaman peserta didik dalam UBD. Adapun nama kelompok 5 yaitu ada Dias Tiorini, Nur Amalia, Indriani, Rizky Wulandari, Ani Novianti. Di sini ada beberapa pertanyaan, yaitu bagaimana caranya peserta didik dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian. Menurut kelompok 5, yaitu salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan meningkatkan keterampilan metakognitif siswa. Metakognitif adalah tentang pengertian dan mengetahui belajarnya sendiri, mengambil langkah di luar proses untuk mencari dan melakukannya. Hal ini merupakan bagian penting untuk menjadi pelajar yang efektif. Pertanyaan-pertanyaan mendasar dalam diri siswa yang berkategori pelajar yang efektif ini antara lain: apa yang saya pelajari? Bagaimana saya dapat mencapai suatu target? Bagaimana saya dapat mengerjakan hal ini lebih baik di masa yang akan datang? Dan beberapa pertanyaan-pertanyaan lain yang semuanya merupakan kebutuhan dasar siswa selama pembelajaran berlangsung. Sedangkan menurut artikel yang saya baca pada alamat http repository unj.ac.id, yaitu penilaian diri atau self-assessment adalah kemampuan untuk memeriksa diri sendiri dengan cara mengevaluasi diri, terutama dalam kapasitas untuk memonitoring atau memantau dan merubah cara berpikir terhadap peristiwa dan informasi. Menunjukkan kesadaran metakognitif dengan menyadari apa yang tidak kita mengerti, merenungkan makna dan pengalaman belajar. Dari kedua perbandingan tersebut, saya dapat menarik kesimpulan, yaitu dalam mengevaluasi diri itu perlu adanya kesadaran kemampuan metakognitif pada diri peserta didik, sehingga dapat memonitoring, merubah cara berpikir yang salah agar di kemudian harinya peserta didik dapat memperbaikinya dan tidak akan mengulangi kesalahan yang pernah dilakukannya lagi. Kemudian bagaimana peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar. Menurut kelompok 5, yaitu penilaian diri pada peserta didik akan memberikan peluang kepada para siswa untuk merefleksi apa yang mereka pelajari dengan membuat rangkaian yang jelas dalam isi dan pikiran, sehingga mereka menemukan sendiri kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan tahapan belajar selanjutnya yang lebih baik dari sebelumnya. Sedangkan menurut jurnal yang saya baca pada alamat https://journaliainbound.ac.id itu menyatakan bahwa bagi peserta didik dengan evaluasi, ia akan mengetahui kemampuan perkembangan grafik belajarnya. Apakah ada kemajuan atau tidak, ataukah semakin menurun, apakah ia naik kelas atau tidak, ataukah ia lulus dalam ujian sekolah atau tidak lulus. Seperti itu. Selanjutnya, yaitu setelah saya membandingkan pemahaman peserta didik terlibat tentang evaluasi diri akhir dari kelompok 5 dan dari jurnal yang saya baca, maka saya berpendapat sama, yaitu dalam evaluasi diri akhir, peserta didik merefleksi dirinya untuk mengetahui kelemahan atau kelebihan yang dimiliki, sehingga dapat dipergunakan sebagai acuan atau tolak ukur untuk melakukan perbaikan di masa yang mendatang. Setelah itu ada pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut.
Menurut kelompok 5, yaitu peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dengan cara guru memberikan tugas atau tes yang terkait hal yang telah mereka pelajari. Lalu hasil tugas tersebut diperiksa dan ditindaklanjuti oleh guru agar mereka dapat mengetahui tingkat pemahaman mereka terhadap hal-hal yang mereka pelajari bersama guru tersebut. Sedangkan menurut jurnal yang saya baca, yaitu dengan adanya evaluasi, peserta didik dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai selama mengikuti pendidikan. Pada kondisi di mana peserta didik mendapatkan nilai yang memuaskan, maka akan memberikan dampak berupa stimulus motivator agar peserta didik dapat lebih meningkatkan prestasi. Pada kondisi di mana hasil yang dicapai tidak memuaskan, maka peserta didik akan berusaha untuk memperbaiki kegiatan belajar tersebut. Namun demikian, sangat diperlukan pemberian stimulus positif dari guru atau pengajar agar peserta didik tidak putus asa dalam melakukan hal tertentu. Dari kedua pandangan tersebut, maka saya dapat menyimpulkan bahwa saya juga memiliki pandangan yang sama antara kelompok 5 dengan jurnal yang saya baca, yaitu pada intinya yaitu pemahaman saya sesuai dengan hasil kedua pandangan tersebut, bahwa peserta didik itu akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dengan cara guru memberikan tugas atau tes terkait hal-hal yang telah mereka pelajari. Lalu hasil tugas tersebut diperiksa dan ditindaklanjuti oleh guru yang agar mereka dapat mengetahui tingkat pemahaman mereka terhadap hal-hal yang mereka pelajari bersama guru tersebut. Tugas atau tes itulah yang disebut dengan evaluasi pembelajaran atau tahap akhir dalam mengetahui capaian pembelajaran peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.